Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan kami, namun dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Ya, sekali lagi perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Rata Ahmad dan ada teman saya Agung Septa, Galih Damar, Makarim Muhammad, Muhammad Alfian, Muhammad Sirojudin, Narayria Tirafi, dan Noval Zubir, yang pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik dari Ekonomi Moneter Islam, yaitu dari 2 QBL. Nah, di mana dalam materi pertama kami akan menjelaskan bagaimana konsep dan penciptaan uang digital atau cryptocurrency dalam perspektif konvensional maupun perspektif Islam. Nah, kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan bagaimana konsep waktu dan time value of money dalam perspektif konvensional dan juga perspektif Islam. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan dari QBL pertama oleh teman saya. Oke, biarkan saya izin untuk menjelaskan mengenai QBL 1 soal nomor 2 mengenai, saya bacakan ulang, jelaskan konsep dan penciptaan uang digital, maksudnya cryptocurrency, baik dalam perspektif konvensional maupun perspektif Islam. Nah, sebelum itu mari kita bahas mengenai cryptocurrency dalam perspektif konvensional. Jadi mungkin kita start selanjutnya bahwa awal mulanya cryptocurrency itu lahir dari berbagai masalah ya, kayak saya pasti setiap ada penawaran ada di sebelumnya diikuti oleh permintaan dahulu. Jadi cryptocurrency juga lahir dari masalah pertama adalah permasalahan uang yang ditarik dan memberikan kontribusi ke pasar keuangan karena didasarkan pada blockchain yang keluar dari sistem keuangan Fed modern saat ini. Ini permasalahan pertamanya. Nah, lalu kedua adalah uang kertas yang hanya diproduksi oleh bank sentral di masing-masing negara menjadikan keterbatasan otoritas antar wilayah. Jadi adanya yang nggak fleksibel antara pembayaran satu sama lainnya, dan juga terkadang menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilannya. Nah, maka cryptocurrency lahir atas masalah-masalah ini. Jadi cryptocurrency akan dikembangkan dan memfasilitasi transaksi peer to peer yang beroperasi secara independen dan terlepas dari bank sentral. Jadi setelah muncul ini lahirlah berbagai macam cryptocurrency, dan paling utamanya adalah mungkin teman-teman juga tahu Bitcoin. Salah satunya adalah Bitcoin yang udah sangat besar, dan juga harganya satu Bitcoin itu cukup tinggi sekali dalam waktu yang singkat sebetulnya. Nah, untuk konsep dalam cryptocurrency sebetulnya ada empat yang utama. Jadi pertama, cara penentuan nilai cryptocurrency itu didasarkan pada kreasi blockchain untuk menyimpan data. Jadi ketika akhirnya dari cryptocurrency itu menyimpan ada data dari blockchainnya. Jadi itu nggak main-main, dan di poin nomor 2-nya saja perhitungan didasarkan pada algoritma yang rumit. Jadi yang hanya mengetahui cara untuk menghitung cryptocurrency itu hanya orang-orang yang bekerja di bidangnya. Misalnya ketika untuk cara mengetahui penghitungan blockchain dari algoritma Bitcoin, hanya orang-orang yang bekerja di bidang Bitcoin, dan orang-orang itu tersebut independen. Terus semakin besar blockchainnya dapat membuat data dan sistem semakin tinggi biaya penambang. Ini adalah mekanisme salah satu dari mekanismenya. Jadi semakin besar dari orang-orang yang masuk ke dalam cryptocurrency-nya, maka blockchain-nya akan semakin besar sistemnya dan semakin besar juga harga tingginya. Dan yang paling utama adalah penawaran dan permintaan penggunaan dalam Bitcoin tersebut juga mempengaruhi nilai dari cryptocurrency yang dibuat. Jadi semakin besar permintaan yang terhadap cryptocurrency, maka akan menaikkan harga sesuai hukum permintaan, dan penawarannya juga akan ditingkatkan sebenarnya. Dan ya kita tahu contoh yang terbesarnya adalah Bitcoin. Saat ini kalau misalnya kita lihat di internet, satu Bitcoin ada harganya sekitar 133.484.000. Ini satu Bitcoin setaranya. Karena permintaannya lagi-lagi juga cukup tinggi, walaupun dalam beberapa tahun ini dalam beberapa bulan ini lagi pasang surutnya Bitcoin sangat tinggi jadinya, tapi satu Bitcoin ini masih harganya 133.400.000. Mungkin itu dulu saja dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kembali bersama saya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cryptocurrency itu diperlakukan gitu. Ya, karena memang pada awal penciptaan cryptocurrency ini sebenarnya kan ditujukan untuk menciptakan
alat tukar sebagai transaksi yang tanpa batas, desentralisasi, bersifat independen gitu. Semua pihak bisa melakukan tanpa adanya perantara dan tanpa diatur oleh bank sentral. Nah, dalam kondisi yang cryptocurrency yang sekarang, apakah sebenarnya cryptocurrency ini dapat dijadikan sebagai alat tukar atau mata uang gitu? Sebenarnya apakah bisa cryptocurrency ini kita jadikan sebagai sebuah alat tukar? Nah, dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang dijelaskan di dalam paper yang kami rujuk, itu menemukan bahwa sebenarnya perdagangan cryptocurrency itu mirip perjudian. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketidakpastian pasar meningkat karena volatilitas harga juga meningkat, yang menunjukkan bahwa harga Bitcoin yang merupakan sebuah cryptocurrency itu harganya sangat fluktuatif dan sangat merugikan investor. Selanjutnya di sini kita akan membahas sebenarnya apakah si cryptocurrency ini layak disebut sebagai mata uang. Nah, dalam paper ini juga dijelaskan apa saja persyaratan sehingga cryptocurrency ini dijadikan sebagai alat tukar. Nah, yang pertama dari sisi ketersediaan, bahwa sebenarnya uang itu sebenarnya tidak boleh dibatasi. Uang harus dapat menutupi sebagian besar transaksi di wilayah tertentu dan sifatnya universal, atau bisa dibilang uang itu diterima dan disepakati penggunaannya oleh sebagian masyarakat. Namun pada kenyataannya pasukan cryptocurrency itu terbatas gitu. Satoshi Nakamoto sebagai penemu yang namanya Bitcoin itu dia menyatakan bahwa sebenarnya Bitcoin itu hanya ada 21 juta yang dia ciptakan gitu. Dan ini menunjukkan kalau Bitcoin itu masih terbatas dan tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar secara universal. Dari skema desentralisasinya sendiri sebenarnya banyak ilmuwan, banyak ahli ekonomi yang bilang kalau misalnya desentralisasi dalam skema Bitcoin itu sebenarnya cuman hal yang tipuan belaka gitu, bahwa sebenarnya yang menguasai Bitcoin itu ada itu ya, yaitu penciptanya dan mungkin para pemilik superkomputer yang bisa men-mining Bitcoin itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada dari sisi transaksi, bahwa yang namanya mata uang digunakan untuk melakukan transaksi, bukan untuk kegiatan spekulasi secara dominan. Nah, di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin digunakan secara dominan untuk spekulasi daripada untuk aktivitas transaksi. Hanya sebagian kecil orang yang menggunakan untuk media transaksi. Nah, kalau yang kita tahu saat ini kan bahwa dengan harga yang sangat fluktuatif gitu, ketika lagi booming-boomingnya, yang tadinya dari harga 7 juta bisa jadi 100 juta, itu kan sangat booming banget. Akhirnya itu membuat Bitcoin bukan jadi alat transaksi, tapi jadi aset investasi. Yang mana itu jadi model properti digital gitu, yang nilainya itu ditentukan sama tren atau klaim dari komunitas yang jual beli Bitcoin, dari supply bid dan offernya, sehingga tidak bisa dikatakan secara langsung sebagai alat tukar atau mata uang ya, walaupun di beberapa negara melegalkan aktivitas dengan Bitcoin. Kemudian yang ketiga dari sisi stabilitasnya, bahwa cryptocurrency ini kalau kita lihat harganya itu kan sangat fluktuatif gitu, dan kripto ini nggak punya yang namanya backupan nilai sehingga labil gitu, nggak ada nilai ketahanan dan nggak bisa dijadikan harga acuan dari ekonomi real, karena mungkin pada suatu waktu satu Bitcoin bisa beli satu pizza misalnya, cuman dalam beberapa waktu yang akan datang mungkin bisa jadi beli satu mobil gitu. Itu kan beda, nggak bisa dijadikan patokan harga gitu. Dan penekanan harganya ini karena trennya aja. Mungkin dalam suatu masa seiring dengan peningkatan harga dari Bitcoin ini atau cryptocurrency yang lain secara umum, itu akan menimbulkan fenomena boom yang mana suatu saat bisa nyungsep gitu harganya ke 0 rupiah, 0 dolar, dan akhirnya berujung pada kriptonya itu ditutup. Dan akhirnya cryptocurrency ini kehilangan fungsi awalnya sebagai mata uang, kemudian jadi aset investasi, dan akhirnya ditutup dan nggak jadi lagi sebagai aset ekonomi. Nah, itu di dalam paper ini sangat menekankan pada dampak-dampak negatif yang dikeluarkan oleh cryptocurrency ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya khusus dalam perspektif Islam memandang cryptocurrency. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan cryptocurrency dalam perspektif Islam. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah uang dalam Islam terlebih dahulu. Jadi,
sejarah uang dalam Islam, seperti yang kita ketahui, uang lebih dikenal dengan istilah dinar dan dirham pada zaman kenabian. Tepatnya pada tahun 625 Masehi di kota Madinah, pusat pemerintahan Islam. Yang dimaksud dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas seberat 4,25 gram, yang mata uang ini merupakan salinan dari mata uang Bizantium. Sedangkan dirham merupakan mata uang yang terbuat dari perak sebesar 3 gram, yang mata uang ini merupakan salinan dari mata uang Persia. Dan pada awalnya rasio antara dinar dan dirham berbanding 1:10. Lalu terjadi fluktuasi sampai 1:15 dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya adalah adanya penimbunan terhadap dinar itu sendiri. Dan pada intinya perspektif Islam mengenai uang adalah uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat untuk spekulasi ataupun perdagangan. Yang kita tahu bahwa ketika uang itu diperdagangkan dan menghasilkan uang, maka itu merupakan sebuah tindakan riba. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas cryptocurrency dalam perspektif Islam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa cryptocurrency ini menawarkan sistem mata uang yang lebih aman, efisien, dan didukung oleh atau didasarkan pada algoritma dalam sistem blockchain dan kriptografi juga. Dan beberapa keunggulan dari cryptocurrency ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat di era sekarang. Namun Islam memandang bahwa cryptocurrency harus dikaji lebih dalam atau ditelaah lagi tentang cryptocurrency ini apakah memenuhi karakteristik uang pada Islam atau tidak. Dan saya akan membahas perspektif cryptocurrency ini dalam 3 golongan, yaitu adalah ada golongan yang kontra, pro, dan netral terhadap cryptocurrency. Oke, yang pertama ada grup yang berpandangan kontra terhadap cryptocurrency, didukung oleh beberapa alasannya, yaitu adalah cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai uang dengan alasan kurang lebih 3 alasan. Yang pertama adalah tidak ada nilai intrinsik. Jadi seperti uang pada umumnya, seperti uang kartal yang mempunyai nilai intrinsik, namun cryptocurrency tidak mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua, memiliki pemegang anonim atau yang tidak mengatasnamakan kepemilikannya. Jadi ini yang sering dijadikan kesempatan untuk melakukan pencurian ataupun tindakan kriminal lainnya. Yang ketiga, tidak stabil, selalu berfluktuasi setiap saat. Uang dalam pandangan Islam harus didukung oleh aset. Oleh karena itu, cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan tersebut. Lalu ada pandangan lain mengenai yang kontra juga. Ini juga berkaitan dengan ilegalitas penerbitan uangnya, bahwa Bitcoin ini atau cryptocurrency tidak diizinkan atau tidak dianggap sebagai uang dikarenakan bahwa cryptocurrency ini tidak ada di bawah peraturan pemerintah, makanya tidak legal. Dan juga ada alasan yang mengatakan bahwa risiko dari cryptocurrency ini itu lebih besar daripada manfaatnya. Seperti itu. Ini adalah alasan-alasan yang membuat ada golongan yang kontra terhadap cryptocurrency dalam pandangan Islam. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naufal Zubir. Berikut adalah grup yang pro terhadap cryptocurrency. Menurut Ozeif dan Yandif pada tahun 2018, mengidentifikasi kesesuaian Bitcoin dengan pengajaran Islam dan menemukan bahwa Bitcoin tidak memiliki emitor, kontrol moneter, atau transparansi. Menurut Bureau, tahun 2018 mengidentifikasi bahwa cryptocurrency dan token diizinkan sebagai uang karena memenuhi kebiasaan transaksi pertukaran di samping persyaratan lain seperti mal atau properti, manfaah, hak, dan dayen atau kewajiban. Menurut Amalin tahun 2018 berpendapat bahwa mata uang kripto yang dipenuhi untuk pertukaran uang itu adalah peraturan dan transparan yang jelas untuk perdagangan.
selama tidak mengandung riba yang dilarang oleh ajaran Islam. Menurut Zain tahun 2018, menyatakan bahwa Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi ilegal karena tidak diatur oleh bank sentral. Lalu berikutnya ada grup yang netral terhadap cryptocurrency. Menurut Azul Baidi dan Abdullah pada tahun 2017 berpendapat bahwa masalah uang digital perlu distudi lebih lanjut untuk melihat kesesuaian pengajaran Islam. Pendapat ini mirip dengan Ashif pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi tidak untuk turunannya. Menurut Bagas pada tahun 2017, dia menyatakan bahwa cendekiawan Islam lama seperti Ibnu Taimiyah tidak secara khusus menguraikan persyaratan uang. Mereka hanya menyoroti perilaku pengguna. Uang tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas, jika tidak akan menyebabkan krisis, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mengizinkan memperlakukan uang seperti komoditas dengan beberapa pembatasan. Mereka juga peduli dengan masalah keamanan dan ekonomi Bitcoin yang tidak nyata. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari KBL2 nomor 1 mengenai konsep waktu dan time value of money baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Slide selanjutnya. Secara garis besar, hal yang membedakan antara perspektif konvensional dan Islam dalam memandang waktu, dalam ekonomi konvensional tidak memisahkan antara pinjaman dan penjualan karena penjualan angsuran mempertimbangkan operasi ganda dari penjualan sekaligus pinjaman. Unit ekonomi membandingkan nilai pinjaman mereka saat ini dan di masa depan dengan tingkat suku bunga subjektif dan tingkat suku bunga pasar. Oleh karena itu, perspektif waktu pada konvensional berbeda dengan Islam yang membedakan antara perspektif ganda waktu dalam pinjaman maupun jual beli. Next slide. Dalam Islam, waktu elemen jual beli diperbolehkan dengan menunda salah satu komponen transaksi harga maupun barang. Seperti yang diungkapkan oleh Samak tentang larangan Nabi terhadap dua penjualan dalam satu transaksi. Jika kesepakatan menimbulkan ambiguitas dari dua harga yang akan dibayar, jika kedua belah pihak jelas memahami harga yang harus dibayar, kesepakatannya itu adalah valid. Namun terdapat pertentangan, yaitu menurut Abu Daud mengutip dari Abu Khurayyah. Nabi SAW berkata, siapapun yang membuat dua penjualan di satu transaksi akan berakhir dengan penjualan yang lebih rendah dan keduanya atau dengan riba. Mereka menganggap perkataan ini berarti bahwa jika seorang berjual berkata, saya menjual barang ini untuk Anda 1.000 secara tunai atau 2.000 jika dibayar setelah 1 tahun kemudian. Dia itu harus berakhir dengan 1.000 atau dengan 2.000 atau kita bisa bilang dengan riba. Berdasarkan paper yang kami baca, disimpulkan bahwa penjualan secara kredit diperbolehkan kecuali dalam kasus penjualan tertentu yang termasuk dalam kategori komoditas yang dilarang seperti kurma, gandum, garam, dan lain-lain. Perdagangan secara macam ini adalah untuk saling menguntungkan, baik penjual yang mendapatkan harga lebih tinggi dan pembeli yang mengambil kepemilikan komoditas sebelum membayarnya secara penuh. Oleh karena itu, Islam mengakui bahwa waktu memiliki nilai dan preferensi yang manusiawi dengan menetapkan kesepakatan di awal yang dipersetujui dan membedakan antara utang dan jual beli. Baik, selanjutnya adalah waktu sebagai elemen utang. Perlu kita ketahui dulu definisi dari utang itu sendiri, bahwa utang, pinjaman atau qard itu adalah pengalihan kepemilikan barang fungible goods yang setara dan akan dikembalikan tanpa premi. Nah, kemudian yang menarik ini di state bahwa pinjaman adalah tindakan amal. Nah, ini penting untuk kita pahami untuk memahami waktu sebagai elemen utang. Selanjutnya, nah ini masalah utama yang sering dibahas di masyarakat adalah kenaikan pengembalian dalam berhutang. Nih, dalam paper ini dijelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat kalau peningkatan jumlah pinjaman tunai yang diberikan dalam skala luas akhir-akhir ini di masyarakat itu merupakan riba. Nah, faktanya riba ini dilarang dalam Al-Quran. Entah untuk apapun itu pinjamannya digunakan, besar ataupun kecil, tidak dibenarkan untuk mengembalikan lebih besar daripada seharusnya. Nah, kemudian
dalam utang, ini di paper dijelaskan bahwa waktu itu diakui memiliki indirect value. Namun, ada larangan tentang peningkatan bunga, berarti larangan kompensasi material atas waktu. Nah, menariknya dalam Islam kan diakui bahwa waktu ini memiliki indirect value, namun kompensasinya tidak dibenarkan dalam bentuk material. Makanya itu dari awal disebutkan bahwa loan ini adalah act of charity, di mana kompensasi atas waktu tersebut akan dibalas oleh Allah berupa pahala. Seperti itu. Kemudian next, nah ini ada penjelasan secara rasional oleh Razi mengapa pengambilan interest itu sebenarnya tidak rasional. Ini jawabannya adalah bahwa kepastian keuntungan dari utang itu hanya hipotesis dan belum pasti bahwa dia akan untung kalau dia meminjamkan uangnya. Sementara mengambil bunga itu pasti. Nah, mengambil yang pasti sebagai kompensasi untuk yang tidak pasti, ini menimbulkan kezaliman ataupun beberapa kerugian seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya dari yang dibahas mengenai konvensional dan Islam. Jadi dalam Islam, menurut pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa waktu itu diakui memiliki nilai ekonomi, baik dalam sales, jual beli, maupun dalam utang. Namun wajib diberlakukan secara berbeda, seperti yang saya jelaskan di atas. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah kalau konvensional itu mentreatment akad jual beli dan pinjaman utang itu sama. Namun kalau Islam berbeda. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Sirojudin Abdul Rasid Kamil. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar time value of money pada ekonomi konvensional. Time value of money merupakan suatu konsep ekonomi yang menyatakan bahwa nilai uang pada masa sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa mendatang. Atau dalam makna lain, konsep ini bisa dikatakan bahwa akan terjadi perbedaan nilai mata uang yang disebabkan adanya perbedaan waktu, baik karena disebabkan oleh faktor inflasi ataupun faktor lainnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan utama yang menjadi alasan kuat mengapa ekonomi konvensional membenarkan adanya bunga. Bunga dianggap sebagai sebuah kompensasi terhadap perubahan nilai uang yang disebabkan oleh perbedaan waktu tersebut. Selanjutnya, kita bahas rate of return on capital as measure of time preference. Itu ada dua. Yang pertama, konsep of time preference. Diasumsikan setiap orang memiliki tingkat preferensi tertentu pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memilih tingkat suku bunga sebagai parameter terhadap tingkat preferensi waktu akan membuat perbedaan konsumsi pada masa sekarang dan masa depan sama dengan tingkat suku bunga. Nah, jadi seperti ini. Setiap orang itu memiliki tingkat preferensinya masing-masing. Nah, sehingga adanya konsep suku bunga ini dianggap menjadi parameter yang paling ideal untuk menyamakan, untuk mengukur tingkat preferensi terhadap adanya perbedaan yang terjadi pada nilai uang maupun konsumsi. Selanjutnya, pada pengambilan keputusan investasi. Dalam menentukan investasi, sewa modal juga bisa disebut dengan tingkat suku bunga. Oleh karenanya, tingkat suku bunga pada ekonomi konvensional berfungsi sebagai ukuran preferensi waktu. Oke, jadi pada penjelasan kali ini kita ekonomi konvensional menggunakan instrumen suku bunga sebagai acuan untuk menentukan pilihan keputusan investasinya. Hal ini adalah bentuk atau upaya dari ekonomi konvensional untuk menangani permasalahan atas ketidakpastian dari nilai mata uang atau nilai modal yang mereka sertakan. Nah, selanjutnya, penentuan tingkat diskonto pada ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, tingkat suku bunga tetap yang bisa ditentukan sebelumnya dapat menjadi salah satu cara menentukan tingkat diskonto dan sebagai solusi akibat adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh adanya time value of money. Nah, suku bunga tetap
yang digunakan dalam mengukur tingkat diskonto itu sebenarnya tujuannya untuk memastikan atau membuat ketidakpastian yang ada akibat adanya time value of money menjadi suatu hal yang pasti. Dan instrumen suku bunga ini ketika ketidakpastian itu bisa dihilangkan, maka kita bisa menentukan tingkat diskonto pada ekonomi konvensional. Selanjutnya, mengenai time value of money menurut ekonomi Islam akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep time value of money dalam kacamata Islam. Apakah Islam menolak konsep time value of money? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Iya dalam konteks bunga, dan tidak dalam konteks bayi muajjal, bayi salam, sewa, dan upah. Sebenarnya mengapa sih Islam melarang bunga? Karena bunga adalah sebagai justifikasi dari waktu yang memiliki nilai. Waktu dianggap memiliki nilai. Dalam ekonomi konvensional, tingkat suku bunga adalah time value of money yang merepresentasikan harga yang harus dibayar dari penggunaan uang dalam periode tertentu. Pertanyaannya, bagaimana Islam menghitung time value of money bila Islam tidak menerima konsep bunga? Mengapa konsep time value of money dalam Islam berbeda? Dapat dijawab dari dua sisi. Bahwa pertama, Islam telah memberikan pandangan yang khusus terhadap uang, bahwa uang tidak dapat dijadikan sebagai komoditas jual beli. Uang hanya dapat sebagai perantara yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kedua, Islam memperlakukan time value of money dengan perlakuan spesifik. Misalnya dalam contoh jual beli di atas. Kemudian kita akan membahas mengenai bayi salam dan bayi muajjal, di mana dalam kedua jenis jual beli ini diakomodasi konsep time value of money dalam Islam. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa dalam kedua jenis jual beli ini harga cash dan harga kredit diperbolehkan untuk berbeda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Salah satu penyebabnya adalah adanya elemen waktu. Namun para ulama telah berkesimpulan bahwa elemen waktu bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perbedaan harga. Terdapat faktor lain yang cukup penting, yaitu perbedaan kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di antara waktu. Dalam bayi muajjal misalnya, para ulama tidaklah mengharuskan bahwa harga yang akan datang harusnya lebih tinggi daripada harga saat ini, melainkan tergantung dari kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada persamaan untuk menentukan net time value of money, di mana R besar kali T plus C besar min N besar per N besar adalah net time value of money. Kita ambil contoh seseorang yang memiliki aset sebesar $10,000. Ia membelikan dari aset tersebut sebuah mesin yang dia sewakan. Ia mendapatkan upah sewa sebesar $1,000 per tahun. Nah, dari uang $1,000 tersebut terhitung adalah nilai kotor, karena belum mempertimbangkan maintenance yang harus pemilik mesin lakukan, ataupun apabila mesin tidak berhasil disewakan pada waktu tertentu. Sehingga kedua unsur T dan C besar pada persamaan net time value of money bersifat tidak pasti dan dapat ditentukan nilainya hanya pada setelah kontrak sewa tersebut berakhir. Karena sewa mempertimbangkan untuk memasukkan time value, maka nilai ini tidak dapat ditentukan di awal. Hal ini kontras dengan contoh kedua, yaitu contoh dalam praktek leasing, di mana terdapat beberapa persyaratan leasing yang membuat unsur R, C besar, T, dan M telah ditentukan di awal, sehingga R juga predetermined, sehingga tidak ada uncertainty di dalamnya. Maka praktek leasing adalah dilarang dalam Islam. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh-contoh syarat yang harus dilakukan dalam praktek leasing. Untuk merangkum konsep time value of money, maka terdapat beberapa poin, yaitu jika ada konsep time value dalam Islam, maka itu bersifat ex post bukan ex ante. Kedua, time value of money dalam Islam mengacu pada aktivitas real, misalkan dalam contoh
kedua jenis jual beli di atas, bukan pada aktivitas pinjaman. Nah, dalam kontrak penjualan, elemen waktu termasuk dalam penentuan harga, sehingga time value beriringan dengan penjualan sebuah komoditas, bukan merupakan perhitungan terpisah seperti pada pinjaman. Dengan kata lain, waktu bukanlah subjek dari perdagangan itu sendiri, melainkan akibat wajar dari adanya komoditas yang terjual. Baik, sekian yang dapat kami bahas dari 2 KBL yang tadi sudah sama-sama kita ulas. Kemudian untuk pertanyaan dan diskusi kita langsung di grup WhatsApp dengan Pak Yusuf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.